pagi teman-teman, saya Liming dari Java Property. Hari ini ada kelas BOP, Business Opportunity Presentation. Tema hari ini adalah Power of Four. Nah, kelas ini dibuat untuk melihat potensi bisnis di properti itu kayak apa. Terutama di Java Property, kita mendapatkan baik active income maupun passive income. Sebentar lagi saya share screen saya, bahan presentasi. Oke, kenapa harus di Java Property? Topik hari ini adalah Power of Four. Mari belajar sebelum kita masuk ke topik. Power of Four itu apa? Maka ya kita belajar dari film kartun yaitu Brian and Sally. Brian dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal, tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pensiun? Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup kropos seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar di saat tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga? Dana pendidikan untuk anak-anak? Dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika satu bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya bagaimana saya bisa melakukan itu dengan segala kesibukan yang saya miliki sekarang.
Apakah saya bisa tetap mencari income tambahan di luar sana tanpa mengganggu pekerjaan utama saya? Seandainya bisa, apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan saat ini adalah menghubungi teman yang menunjukkan video ini kepada Anda. Dia punya akses untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Informasi, itu yang Anda butuhkan saat ini. Terbukalah, seperti parasut, pikiran hanya dapat bekerja saat terbuka. So, segera hubungi teman Anda dan dapatkan video informasi berikutnya. Oke, solusinya adalah saya memperkenalkan diri sebagai agen properti. Nah, oke, jadi dari kacamata saya, solusi yang bisa saya tawarkan adalah di dunia properti. Kenapa kok dunia properti? Karena properti adalah dasar hidup manusia, kebutuhan dasar hidup manusia. Teori Maslow ada di posisi yang paling bawah, yaitu butuh shelter atau tempat tinggal. Karena manusia pada dasarnya harus bertempat tinggal tetap. Kita bisa melayani, baik itu sewa maupun jual. Oke. Populasi growth, pertumbuhan populasi di Surabaya dan di Indonesia, ini saya catat pada tahun 2016 seingat saya. Populasi di area di Surabaya itu 374 km persegi, luas tanah itu tetap, tapi populasi bertambah terus. Tahun 2014 di Surabaya 2,8, di 2016 2,9. Jadi pertumbuhannya kurang lebih sekitar 3,4%. Cukup luas, cukup tinggi. Apalagi sekarang 2020. Kurang lebih sekitar 3, sekian seingat saya waktu saya googling. Nah, 3 juta lebih itu berpotensi menjadi pasar buat kita. Jumlah penduduk Surabaya. Ya, ini benar. 3095 juta. Pasar ini. Butuh tempat tinggal. Anggap aja jumlah penduduk itu dibagi 4, satu keluarga. Bisa dibayangkan, masih ada sekitar 1.200-an, 1.300-an. Nah, target market kita adalah orang hidup dan orang mati. Ini kata-kata yang aneh, bahwa kita bisa pasarkan lahan untuk orang mati. Itu bagi yang mau. Begitu kita melihat orang, kita melihat potensi pasar. Di properti itu salah satu adalah investasi, aset investasi. Nilainya selalu naik dari waktu ke waktu. Dalam waktu 1 dekade ini masih berpotensi naik terus. Itu di properti. Investasi keuntungan paling menguntungkan. Nah, kita melihat kompetisi, kita melihat kompetitor, pasar masih terbuka. Sebagai agen properti, jumlah penduduk tahun 2019 itu 2,9 agen properti pada saat itu kurang lebih 2.500. Nah, sekarang agen properti kurang lebih sekitar, kalau yang saya catat, itu 4.000 sekian yang aktif. Pasar ada 3 juta sekian. Berarti ini artinya bahwa satu agen properti itu melayani kurang lebih sekitar 1.000 orang. 1.000 orang dibagi 4 untuk keluarga. Kurang lebih sekitar 250 orang. Di agen properti adalah kita, karena pasar terbuka, semua kawan, semua lawan. Kita tidak terlalu gontok-gontokan dengan antar agen. Masih kompetitor itu masih sedikit bagi saya. Oke, faktor yang lainnya adalah kenapa kok di properti adalah faktor PHK. Apalagi posisi keadaan pandemi kayak gini. Banyak perusahaan yang hengkang, yang menutup usahanya karena tidak mampu beroperasi. Salah satu adalah klien saya sendiri.
Dia punya pabrik roti, akhirnya ditutup. Imbas corona, lebih dari 3,5 juta pekerja kena PHK. Kok bisa berpotensi sebagai di properti untuk mendapatkan passive income kita? Kita bukan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, tapi kita mampu memberikan solusi bagi bagi para teman-teman yang kena PHK. Ada dunia properti yang masih terbuka lebar. Oke. Nah, ini faktor untuk ekonomi makro. Ray minta relaksasi pajak karena bisnis properti mulai menggeliat. Bulan Maret 2020, pandemi datang. Ekonomi ancur-ancuran, termasuk di properti. Termasuk berimbas kepada agen properti juga. Tapi nggak jauh dari bulan 3, kurang lebih sekitar bulan 5, bulan 6, bulan 7, seterusnya. Itu para teman-teman itu mulai mendapatkan kembali gairahnya. Banyak teman-teman yang closing. Terlalu banyak, bukan banyak aja. Terlalu banyak. Itu teman-teman yang closing. Begitu juga dengan kita. Memang harga di properti itu terkoreksi. Kebutuhan para klien, para pembeli itu selalu minta harga yang terkoreksi itu. Yaitu istilah kita adalah harga corona price. Oke, faktor permintaan dan penawaran, perkawinan dan perceraian, kelahiran. Nah, ini semua adalah faktor yang ini loh, ada kesempatan buat kita, peluang-peluang buat kita untuk terjun di dunia properti. Terlalu banyak faktor, terlalu banyak celah untuk kita tidak menolak untuk berusaha di dunia properti, terutama sebagai agen properti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjadi agen properti yang produktif. Salah satu yang saya tawarkan ke teman-teman adalah ayo bergabung sebagai agen properti. Ayo bergabung sebagai agen Java Property. Kenapa kok harus Java Property? Everyone can be a property agent. Property agent itu adalah usaha yang unik. Kita bukan bilang bekerja, tapi kita usaha. Kita ini pengusaha. Karena di agent properti yang sepengetahuan saya, itu dari papa sampai super kaya itu ada di agent properti. Dari tidak sekolah sampai S3 itu ada di agent properti. Dari yang sangat muda sampai yang sangat tua itu ada di agent properti. Semua bisa jadi agent properti. Nggak ada kriteria nilai akademis. Nggak ada kriteria cantik atau tidaknya. Tidak ada kriteria gender, laki atau perempuan. Semua bisa jadi agent properti. Kita sudah tahu sendiri sudah. Kita nggak usah ngomong bahwa agent properti penghasilan ini berapa. Kita melihat dari pasar aja yang kita jualkan. Karena kita jual itu produk ratusan juta sampai puluhan M, bahkan ratusan M. Komisinya berapa? Dihitung aja. Saya ambil contoh di sini. Salah satu portal. Dijual harga 3,8 M. Coba dihitung aja. Kita jual 3,8 M. Komisi 2%. Berapa? 76 juta sudah. Untuk satu produk kita jual. Untuk satu listing kalau kita yang maksud. Untuk di agent property. Komisi puluhan juta sampai miliaran. Itu ada di agent property. Gak pakai kriteria akademis. Tidak harus jadi direktur untuk punya pendapatan puluhan juta. Tidak harus jadi
pengusaha yang kita punya keluarkan modal. Karena modal utama di agent properti adalah diri kita sendiri. Sebentar. Oke. Nah, di agent properti, nah, ini skema kita di Java Property. Kita dimulai dari angka 50%. Kita ini apa namanya? Associate. Kita bekerja sama dengan kantor. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita nggak bisa maksimal kalau kita jadi independen. Tapi harus ada hubungan kerjasama, baik antar kantor maupun diri kita sebagai associate. Skema komisi kita itu kayak gini, pembagiannya. Oke, nah ada off-riding, ada off-riding itu kita pecah jadi 3 level. Ada bagian kantor. Kantor harus mendapat bagian. Karena namanya usaha harus ada untung. Kita bukan yayasan sosial. Tapi bukan berarti ini kita jadi pemerah tenaga teman-teman. Kita berlaku sebagai adil. Itu hubungan kerjasama yang sehat. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Mungkin Adit? Oke, skema komisi ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh jika teman-teman mendapatkan komisi gross sebesar 100 juta. Oke, sisanya adalah dikurangi 10%, sisanya 90 juta. Nah, ini dibagi berdasarkan skema komisi yang ada di sini, teman-teman. Oke, kurang lebih anggap aja 50%, 50-50, teman-teman bawa pulang, ini loh angka, 45 juta. Ngomongnya full jut, tus jut, full jut, tus jut. Selalu kita berbicara di situ. Kita sebagai agent properti. Off-riding kita untuk teman-teman yang gabung di Java Property, kita memberikan off-riding kepada yang merekrut. Atau kita bisa gampang dibilang bahwa thank you fee lah. Off-riding. Upline 1, upline 2, upline 3. Di Java Property ada agak unik. Jadi pembagiannya upline 1, upline 2, upline 3 itu semakin atas semakin besar. Oke. Nah, ini dia. Pendapatan di properti. Pendapatan sebagai agent properti itu multi-layer. Multi-layer. Pendapatan utama memang kita di komisi. Yang kedua ada namanya BLT. BLT itu apa? Bonus langsung tunai. Kalau istilah di kantor di zona yang lain, yaitu mungkin sekitar Jakarta, area Jakarta, itu nggak mengenal namanya BLT, tapi closing fee. Sama. Komisi, pendapatan utama kita komisi, yang kedua itu BLT atau closing fee. Terus bonus reward. Bonus reward itu macam-macam. Dari voucher MAP, handphone, travel ke luar negeri, itu gampang. Jadi teman-teman pergi ke luar negeri tanpa modal itu bisa. Sangat memungkinkan malah. Tuh. Kita dapat lagi juga dari fee notaris, fee interior design, fee bank, dan lain-lain. Intinya bahwa pendapatan kita tuh multi-layer. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kenapa harus di Java Property? Karena satu, kita adalah anggota AREBI. AREBI itu apa? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Kita agent resmi.
kita yang diakui oleh Departemen Perdagangan. Nah, untuk periode ini, yaitu sampai 2021, Bapak itu sebagai Ketua REB Jawa Timur. Jadi kita R1-nya untuk di REB. Tim penguji broker, Bapak. Ini adalah sekilas dari top leader kita. Yang atas ini adalah Koko Paul. Itu ya kita jenderal-jenderal yang di Japroperti, kita senior di sana. Ini sendiri, Bapak sendiri. Nah, ini C. Melisa adalah ketua tim komunitas kita. Nah, teman-teman, ini saya perkenalkan adalah Ibu Japroperti, Ibu Prinsipal, namanya C. Andriana. Nah, kita bekerja sebagai tim. Di properti karena kita associate, tidak ada namanya bos-bosan. Bosi tidak ada di sini. Di dunia properti, di dunia agent properti tidak ada bosi. Tapi kita partner. Bagaimana menjadi partner yang baik? Itu ada di Java Property. Oke, nah ini aktivitas kita, bla bla bla. Cukup kita bukan cuma sekedar partner, kita adalah keluarga. Oke, ini yang penting. Karena salah satu motivasi kita kerja dan bergabung di Java Property itu apa? Adanya support system. Free banner, premium property portal, WA Blast dan Boot. Nah, saya sendiri sebagai programmer director untuk bagian software, ini kita selalu mengembangkan teknologi di bidang software untuk beradaptasi dengan pasar online yang terutama sekarang ini. SMS Blast, Telegram Bot, FB Blast, dan Ads. Ini teman-teman kita beri gratis. Gratis. Google Go Up, ini mata pelajaran saya. Bahan sharing saya adalah Google Go Up juga. Google Go Up, bagaimana kita bisa closing dengan memanfaatkan Google. Terkadang terlalu banyak orang yang tidak terpikirkan. Padahal HP yang sistem Android itu buatannya Google. Tapi kenapa kok sedikit sekali dimanfaatkan kita sebagai agent properti? Ini saya enggak. Sebentar lagi saya sharing tentang potensi bagaimana mendapat respon di Google. Salah satu Google Go Up adalah Google Map. Sebentar, saya share. Sebentar, saya share. Nah, my visual. Oke. Saya mau share tentang sebentar. Nah, ini. Coba diamati ya. Saya ketik Gmap. Nah, kelihatan kan? Respon Gmap, bla 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 bla. Nah, sampai sepanjang ini. Oke, teman-teman. Respon Gmap. Bahkan ada satu klien dari respon Gmap itu Cereta. Ini adalah klien yang paling berkesan buat saya dari Gmap. Sebentar, saya tutup lagi, saya kembali ke bahan presentasi saya. Sudah jelas ya. Jadi respon dari Gmap pun kita bisa closing. Google Calendar, Google Map, Google Business, Google AdSense, banyak sudah support sistem dari kita.
free banner. Jadi kurang apa sudah, teman-teman, untuk gabung di Java Property? Ada OB untuk bagi yang nggak mampu pasang banner, ya bukan berarti ini harus dijagakan ya. Jadi agent property adalah kita harus sebisa mungkin belajar mandiri. Tetapi ada hal-hal tertentu atau situasi tertentu yang tidak memungkinkan. Ini loh, ada support dari kantor. Yang kita harapkan adalah, ayo, kita teman-teman juga melakukan yang sama, kita berikan support sistem kita, teman-teman melakukan A, kita melakukan A juga, teman-teman melakukan B, kita melakukan B juga, kita bekerja sama. Itu yang inti dari support system di Java Property. Oke, ada kelas online dan offline. Online dan offline, semisal hari ini, semisal hari Rabu, kelas online kita, kelas secondary kita, itu hari Rabu jam 6 malam. Karena saya sadar bahwa teman-teman itu sebagian besar itu adalah part-timer atau masih berkecimpung di dunia usaha yang lainnya. Jadi saya ambil kelas malam. Tapi ada kelas offline, ada coaching kelas, setiap saat datang ke kantor. Karena kantor adalah sumber ilmu. Banyak senior-senior ada di sana. Tanya apa aja. Kita bekerja sebagai tim. Leader-leader yang ada di Java Property itu humble. Seperti yang tertulis yang tadi. Nah, tetap humble dan mau kerja keras, disertai smart, walau sudah menjadi senior, karena yang dijual adalah properti, bukan baju. Itu quote-nya dari Ibu. Jelas ya? Dimentori oleh para praktisi dan deal closer handal. Di Java Property ada banyak, dan mereka tidak pelit ilmu. Tidak pelit. Percaya sama saya, tidak pelit. Tanya aja. Bahkan saya sendiri aja juga tanya saja. Apa saja. Tak tunggu sampai jam 2 pagi. Setiap hari. Tanya apa aja tentang properti. Saya siap untuk berbagi. Karena bagi saya adalah sharing is caring. Itu moto saya. Saya nggak mau dianggap bahwa saya ini pelit. Tidak. Terus saya dianggap ilmu itu mahal. Kenapa harus dibagi-bagi secara gratis? Bagi saya, ketika saya memberikan ilmu saya mendapatkan yang baru. Herannya di situ. Ini loh, hal-hal baru, bot. Itu juga nggak kepikiran juga saya. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika gabung di Java Property, ada permasalahan atau mau sharing tentang properti apapun, itu saya siap. Di kantor adalah sumber ilmu, tatap muka, tapi tetap kita melakukan social distancing. Jadi ikuti aturan pemerintah tentang protokol COVID. Oke. Nah, ini dia. Masuk topik adalah power of four. Yaitu adalah kita di dunia agent property itu nggak harus cari closingan terus atau active income, tapi ada satu bagian juga kita harus mendapatkan passive income, karena properti itu bukan pendapatan tetap. Kita bekerja, kita berusaha. Kenapa kok kita harus membuka dua kanal sekaligus, baik pasif maupun aktif? Kalau seandainya ketika kita tidak menghasilkan, tetapi ada pasif, ada kanal yang dari pasif, itu yang tetap mengalir ke kita sebagai sumber pendapatan. Di Java Property ada dua tim, yaitu tim rekrut dan tim sales. Karena kita sadar bahwa
yang gabung di kita, mereka pasti berharapan untuk mendapatkan puluhan juta sampai ratusan juta. Kita sadar itu. Tapi karena mungkin ada faktor X yang yang selama dalam proses, yang tidak mungkin memungkinkan teman-teman itu menghasilkan untuk di posisi active income. Tetapi ternyata teman-teman ini jago rekrut. Ada dua tipe pekerja. Satu sales, jago sales, yang kedua jago rekrut. Kita nggak tahu, kita jalan aja semua nih. Dapat komisi puluhan juta, ya kamsyah. Dapat pasif income, jago rekrut, ya dimanfaatkan kemampuan kita. Di Java Property ada dua tim rekrut dan tim sales. Bentar. Oke. Nah, ilustrasi tim builder, kalau istilah saya adalah tim builder yang punya potensi pendapatan di bagian operating tadi, di layer tadi. Nah, saya masuk topik hari ini adalah top power of 4, adalah kekuatan dari 4. Kita melihat dari passive income, yaitu ini ilustrasinya. Anggap aja ini adalah kita. Saya, teman-teman, di bagian rekrut tim, teman-teman saya secara teori bekerjalah selama 2 bulan. Bulan pertama, rekrut 4 orang. Power of 4. Power of 4. Rekrut 4 orang. Bulan pertama. Udah kerja 2 bulan aja secara teori. Tapi kalau mau memperbesar pipa atau memperbanyak pipa, ya memperbanyak rekrutan. Semakin banyak rekrut, semakin kita berpotensi mendapatkan income yang besar juga. Power of 4. Bulan pertama rekrut 4 orang. Kurang apa sudah? Di Java Property, fee registrasi 0. Kalau memang diperlukan untuk sebagai simbol, sebagai agent, yaitu dress code, seragam, itu mungkin berbayar. Mungkin sebagai simbol untuk sebagai kita agent properti di Java Property adalah stiker yo beliau, tapi kan minim sekali itu. Ada yang ditanyakan kah? Mungkin Adit. Power of 4. Nah, level yang pertama adalah 4 agent. Anggap aja seperti di basic training atau meeting kita pertama kali begitu gabung harus ngisi smart goal setting, dan anggap aja sudah teman-teman bergabung itu sudah menghasilkan dan closing sekitar 100 juta, maka potensi pendapatan adalah dari teman 4 ini 4.320. Power of 4. Nah, oke, bulan pertama rekrut 4 orang, bulan kedua Ajarono yang kita rekrut, setiap yang kita rekrut ini untuk merekrut 4 orang lagi. 4 kali 4 adalah 16. Berpotensi punya pendapatan segini. Dari level kedua aja, tadi kan sudah mendapatkan segini. Ini yang berpotensi berpendapatan 20 juta. Oke, jika mesin rekrutmen ini berjalan, yang level kedua merekrut 4 orang, artinya bahwa di level kedua kita berpotensi mendapatkan ini loh, masih ratusan juta. Jelas ya teman-teman ya.
pendapatan segini, tambah segini, tambah segini. Ini pernah dapat. Sorry, di tim saya yang dulu, pendapatan 22 juta sudah dapat, yaitu almarhum Guntur. Di sini. Ini loh secara teori. Dia punya anggota 19 orang. Berpotensi punya pendapatan segini. Padahal di kantor saya, itu pembagiannya lebih kecil. Kalau di Java Property, semakin tinggi, semakin besar. Kalau di sini enggak. Kalau di kantor saya, 3-2-1. Kalau di Java Property, 3-4-5. Jelas ya teman-temannya. Ini loh, mesin rekrutmen ini kalau berjalan, passive income. Bagaimana mendidik teman-teman yang gabung ini jadi sales? Itu bagian kita, bagian kantor, bagian leader, bagian coach. Teman-teman cuma bertugas bekerja selama 2 bulan. Bulan pertama rekrut 4 orang, bulan kedua itu Ajarono yang teman-teman rekrut untuk merekrut 4 orang lagi. Jelas ya? Ini adalah film wajib juga di dunia properti, asuransi, multi level, network marketing. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah 2 bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu,
tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya.
Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Ada yang ditanyakan kah teman-teman? Ini loh di properti, kita berpotensi selain kita passive income maupun active income. Rekrut, Adit. Mungkin kamu jago direkrut, Adit. Kamu ajak teman-teman Adit ya. J. Shirley juga, Coach Stefan juga. Kita nggak tahu bahwa kita ini apakah kita ini jago sales, juga jago rekrut. Tapi kita lakukan. Oh iya, saya mau berbagi bahwa tentang, nah ini loh. Nih juga, ini support system kita. Ini kita kasih gratis. Terus habis itu, ya ini potensi pendapatan saya. Tahun lalu ini adalah tahun yang paling mengenaskan. Tahun lalu adalah tahun yang paling mengenaskan. Sebentar. Saya mau tunjukkan bahwa ini loh di properti. Hasilnya juga
Jut. Nah, ini dalam waktu 1 tahun kita pengusaha, kita bukan pekerja. Hitungan kita ini 1 tahunan. Tahun lalu adalah tahun mengenaskan. Saya cuma dapat 114 juta. Cuma jual 4 unit aja, saya nggak malu. 4 unit aja dapat 114 juta. Itu tahun lalu. Bagi ini loh, saya punya kontak di tim saya sampai sempat nulis status kayak gini. Wow, kurang 1 menit. Nah, ini loh status saya. Kelihatan? Kail sudah disiapkan, support system ada, ikan sudah ada, database kontak dibagikan. Nah, bagi yang teman-teman yang ikut kelas praktek saya, itu saya berikan 20 kontak saya aktif. Pilihan dewe. Tapi aku di report. Empang sudah dibuatkan, ada listing, ada dari klien yang saya investor, itu fully komisi, PPN, sudah dikasih e-listing. Cara mancing diajarno, training, kelas praktek, kelas online, coaching kelas. Yang saya butuhkan ke teman-teman adalah, ayo mancing bareng. Ayo mancing bareng. Itu aja sudah. Saya tunjukkan berapa banyak saya punya kontak. Nah, lihat ini 56.000 kontak saya. Saya ini blokek ini sama teman-teman. Manfaat no. Sekarang saya mau ini dari sisi pencapaian saya tahun 2019. Ketika saya mau bergabung di sebuah kantor agensi yang bukan Java Property. Bentar. Ini ya jelas ya teman-teman, tahun 2019 ini leasing yang dicatat oleh Pak Andi. Sekian dulu teman-teman, ya saya Liming dari Java Property. Mungkin materi hari ini itu tersisa sedikit aja tentang lihat film kartun aja lagi. Mungkin bisa dilihat dari lain waktu. Saya akhiri meeting POP hari ini adalah terima kasih teman-teman kepada Aditya, Stefan, Shirley yang ikut gabung tadi. Saya mengucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang butuh untuk menambah income di agent property atau teman-teman bisa kontak nomor saya di 0821 4346 9777. Saya Liming dari Java Property. Terima kasih teman-teman.